Damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat senang bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara sekalian di dalam kebaktian kebangunan rohani yang diselenggarakan dengan satu tema, yaitu hanya satu. Saudara, memang ada banyak sekali yang dunia tawarkan kepada kita. Ada banyak pilihan yang kita harus ambil di dalam hidup kita. Tetapi hanya satu yang kita perlu pilih, yaitu dengan datang kepada Yesus Kristus. Saudara, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, saya mengundang kita untuk tunduk kepala sejenak. Kita akan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu saat ini untuk mengundang agar Roh Kudus-Mu hadir bersama dengan kami saat ini. Bukan hanya bagi hamba-Mu yang ada di sini, tetapi juga untuk hadir di dalam setiap rumah yang sedang menyaksikan program ini. Untuk setiap mata dan telinga yang mendengarkan dan melihat tayangan ini. Ya Tuhan, bekerjalah di dalam hati mereka dan berikan kami semua pengertian yang mendalam terhadap firman Tuhan. Berikan kami kecintaan terhadap firman Tuhan yang melebihi daripada sebelumnya. Dan ya Tuhan, taruhlah perkataan-Mu di dalam mulut hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada saat ini, kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari pelajaran kita yang saya beri judul Satu Jalan. Saya adalah salah satu orang yang sangat senang bertualang. Sangat senang pergi ke tempat-tempat yang baru, baik itu mungkin di dalam negeri ataupun di luar negeri. Saya tidak terlalu menyukai daerah perkotaan. Saya lebih senang pergi ke daerah-daerah di mana kita bisa melihat pemandangan alam yang sangat luar biasa dan berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya. Hal-hal itu, pemandangan yang menakjubkan ini membuat hati saya lebih dekat kepada Tuhan dan lebih menyembah Tuhan, mengingat Dia bahwa Dialah pencipta alam semesta ini. Nah, pada waktu dulu, sebelum adanya aplikasi yang bisa menunjukkan jalan, maka sulit bagi kita ketika kita mau datang ke satu tempat dan kemudian kita tidak tahu jalan harus kemana. Biasanya kita bisa membeli peta, tetapi itu pun kadang sulit karena kita harus melihat, membaca peta itu juga membutuhkan satu keterampilan tersendiri. Tetapi ketika adanya aplikasi penunjuk jalan, maka sejak saat itu, kalaupun saya harus pergi ke luar negeri, bahkan ke tempat-tempat yang jauh sekalipun, dan di sana saya mungkin harus mengemudikan mobil atau kendaraan, saya tidak perlu takut. Kenapa? Karena sudah ada aplikasi untuk menunjukkan jalan. Aplikasi-aplikasi ini itulah yang menunjukkan jalan kemana saya harus lewat, kemana saya harus pergi untuk bisa tiba di tujuan saya dengan selamat. Saudara, demikian pula dengan manusia. Pada mulanya ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden, kehidupan manusia begitu sempurna. Tidak ada dosa, bahkan tidak ada satupun bunga yang layu, tidak ada satupun daun yang gugur. Adam dan Hawa hidup dalam keharmonisan dengan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan pada waktu itu. Tetapi kita tahu bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, setelah setan melalui ular menawarkan buah pengetahuan pohon yang jahat, baik dan jahat kepada Hawa, dan Hawa memakannya, dan setelah Hawa memakannya dia memberikan pula kepada Adam, dan Adam karena cintanya kepada istrinya melebihi kasihnya kepada Tuhan juga memakan buah itu, dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak saat itu setan memegang kendali, dosa memegang kendali, dan oleh karena itu hewan pertama harus disembelih oleh Adam.
Mereka berusaha menutupi tubuh mereka dengan daun-daunan. Tetapi itu tidak mencukupi. Karena sebentar saja daun-daun itu sudah berterbangan dan sudah layu. Akhirnya mereka harus menyembelih seekor binatang. Dan hal ini, dengan binatang ini, mereka bisa mengambil kulitnya dan membuat pakaian untuk mereka. Saudara, saya tidak bisa membayangkan betapa sedihnya Adam. Karena dialah orang yang menamai setiap binatang yang ada pada waktu itu. Dialah yang bergaul akrab dengan hewan-hewan yang ada pada saat itu. Tapi saat pertama, ketika dengan tangannya sendiri dia harus menyembelih hewan yang menjadi kurban itu juga betul-betul melukai hatinya dan membuat dia memahami apa itu dosa. Saudara, kita sebenarnya adalah manusia yang berdosa yang tidak memiliki harapan. Saat ini mungkin kita berpikir bahwa hidup kita hanyalah sekedar lahir, kemudian bertumbuh menjadi besar, sekolah, kuliah, bekerja, menikah, punya anak, mungkin punya cucu, dan setelah itu sakit dan mungkin meninggal dunia. Seolah roda kehidupan ini berputar tanpa ada tujuannya. Tetapi melalui Alkitab kembali kita diberikan harapan. Karena rupanya Tuhan tidak meninggalkan umat manusia yang berdosa ini ditinggalkan tanpa harapan apapun. Tetapi Tuhan membuat satu rencana keselamatan, satu jalan keselamatan untuk menebus manusia yang berdosa dan membawa mereka kembali dalam situasi yang harmonis dengan Tuhan Allah. Dan panduan jalan keselamatan ini atau aplikasi petunjuk panduan jalan menuju keselamatan ini yang kita sebut dengan bait suci. Oleh karena itu saudara, pada saat ini, pada waktu kita akan mempelajari tentang bait suci, saya meminta supaya Anda betul-betul berdoa di dalam hati, meminta Tuhan untuk bisa mendownload aplikasi bait suci ini sehingga ini masuk ke dalam hati kita, bisa kita pahami dan kita hidupkan. Hari ini saya ingin membawa Anda untuk tur ke bait suci, tepatnya tur ke daerah Timur Tengah. Pada waktu itu di bangsa Israel, Tuhan memberikan satu petunjuk. Di dalam Keluaran 25 ayat 8 di situ disebutkan bahwa dan kamu harus membuat satu tempat kudus bagiku supaya Tuhan bisa diam bersama dengan umatnya. Saudara, hal ini adalah hal yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena bayangkan, Tuhan semesta alam yang menciptakan alam semesta, penguasa atas segalanya, mau tinggal di antara manusia yang berdosa. Ini adalah satu hal yang tidak masuk akal sebetulnya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kasih. Dia rindu untuk tinggal bersama dengan kita. Kita memulai perjalanan tur bait suci kita. Nah, pada waktu itu Tuhan menyuruh Musa untuk membuat bait suci. Dan Musa membuat bait suci ini dengan satu instruksi yang secara rinci yang diberikan kepada Tuhan. Mungkin ketika Anda membaca buku-buku awal, kitab-kitab awal dari Perjanjian Lama, ketika Anda masuk ke bagian-bagian yang tanda kutip membosankan, umumnya itu adalah bagian ketika Musa membuat kemah suci dan segala peraturannya. Nah saudara, dari situ kita bisa mengambil satu pelajaran, bahwa Tuhan tidak mengatakan kepada Musa, Musa, kamu buat satu tempat kudus untuk saya. Bagaimana bentuknya, bagaimana panjangnya, bagaimana lebarnya, terserah kamu. Terbuat dari bahan apa, terserah kamu. Yang penting, bikin atau buatlah yang terbaik buat saya. Tidak, Tuhan tidak mengatakan itu. Tuhan memberikan instruksi yang sangat rinci kepada Musa, bagaimana membuat kemah suci pada waktu itu. Dari situ kita mendapat satu pelajaran, bahwa keselamatan bukanlah bertergantung pada apa yang kita pikir terbaik buat kita. Bukanlah
tergantung pada selera kita yang terbaik bagaimana menyembah Allah. Tetapi keselamatan adalah tentang penurutan kepada perintah Allah. Nah saudara, pada waktu kita mau masuk ke dalam bait suci, kita akan melewati perkemahan. Saya rindu untuk memulai tur bait suci kita ini dari kita bisa membayangkan perkemahan orang Israel pada waktu itu. Karena kemah suci terletak di tengah-tengah dari perkemahan. Sehingga pada waktu kita mau masuk ke dalam kemah suci ini, kita harus melewati perkemahan. Perkemahan orang Israel adalah lambang dari tempat tinggal orang berdosa. Ketika Tuhan mengatakan bahwa dia mau tinggal di antara orang berdosa, maka ini yang tadi saya katakan, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Ini melambangkan bagaimana Tuhan yang Maha Kudus mau tinggal di antara orang berdosa. Dan bukan hanya itu, di dalam perjanjian baru, Tuhan mengutus anaknya sendiri yang kita kenal dengan Yesus, nama Yesus. Dialah Immanuel, di dalam Matius 1 ayat 23, dialah Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Perkemahan orang Israel ini adalah perkemahan yang sangat luar biasa. Ini bukan perkemahan seperti biasa. Mengapa? Karena pengaturan cara mereka berkemah, pengaturan mereka berkemah di mana, itu semua diatur. Nah, saudara bisa menemukan pengaturan perkemahan orang Israel ini di dalam Bilangan 2 dan Bilangan 3. Saudara bisa catat di dalam Bilangan pasal 2 dan Bilangan pasal 3. Saya mengajak saudara ketika membaca 2 pasal ini, sediakan kertas, sediakan ballpoint, dan saudara menggambar tentang bagaimana pengaturan perkemahan dari orang Israel ini. Dan di layar pada saat ini, saudara bisa melihat inilah gambar saya. Inilah gambar yang saya buat ketika saya membaca Bilangan 2 dan Bilangan 3. Kenapa? Karena kalau kita cuma baca Bilangan 2 dan Bilangan 3 ini begitu saja, maka kita akan mengantuk. Padahal ada satu hal yang sangat menarik dan mengagumkan dari pengaturan perkemahan bangsa Israel ini. Saudara mau tahu apa yang mengagumkan itu? Oke, saya mau sedikit memberikan penjelasan atas pengaturan perkemahan ini. Jadi ada 12 suku bangsa Israel. Yang terbagi 12 suku ini, kecuali suku Lewi yang diasingkan untuk melayani di kemah suci. Jadi yang pertama mereka terbagi atas 4 laskar. Laskar yang pertama, Anda bisa lihat di gambar saya ini yang saya beri angka 1, adalah Laskar Yehuda. Laskar Yehuda berkemah di sebelah timur. Ya, Laskar Yehuda ini terdiri dari 3 suku, yaitu suku Isakar, Yehuda, dan Zebulon. Dan panji dari Laskar Yehuda ini adalah bergambar singa. Kemudian laskar yang kedua adalah Laskar Ruben. Laskar Ruben. Laskar Ruben terdiri dari 3 suku, yaitu suku Simeon, suku Ruben, dan suku Gad. Panji dari Laskar Ruben ini itu gambarnya adalah manusia. Kemudian rombongan yang ketiga, jadi saudara bisa bayangkan antrian dari perkemahan ini pun Tuhan yang tentukan. Bagian yang ketiga atau antrian yang ketiga dalam perkemahan ini adalah orang-orang Lewi yang mengangkut kemah suci dan peralatan-peralatan kemah suci beserta dengan Musa, Harun, dan anak-anaknya. Nah, setelah antrian yang ketiga, antrian yang keempat, yaitu laskar yang ketiga. Laskar yang ketiga adalah Laskar Efraim. Laskar Efraim ini terdiri dari 3 suku, yaitu suku Manasye, suku Efraim, dan suku Benyamin. Panji dari suku Efraim ini bergambarkan lembu. Dan laskar yang terakhir dari orang Israel adalah Laskar Dan. Laskar Dan terdiri dari 3 suku, yaitu suku Asyer, suku Dan, dan suku Naftali. Dan panji dari suku Dan ini adalah berbentuk burung.
Mungkin ketika Anda mempelajari ini, melihat ini, Anda bingung. Kalau begitu, di mana letak keistimewaan dari perkemahan ini? Saudara perhatikan ini. Tadi saya sudah mengatakan ada 4 laskar beserta dengan 4 panji. Di mana pengaturan perkemahan ini ditulis? Kitab Bilangan, pasal 2 dan pasal 3. Di manakah kitab Bilangan ini terdapat? Di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama. Sekarang kita mau berpikir, apakah ada alasan tertentu mengapa Tuhan mengatur perkemahan bangsa Israel seperti ini? Orang Israel mungkin tidak mengerti apa maksudnya, kenapa saya harus berkemah di sebelah timur atau di sebelah utara atau di sebelah barat. Tetapi mereka menurut. Mari kita cari tahu, apakah perkemahan ini hanya sekedar pengaturan perkemahan atau sebetulnya adalah simbol terhadap sesuatu. Saya mengajak saudara-saudara untuk membuka Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 ayat 6 sampai ayat 7. Atau saudara bisa buka sampai ayat 8, tapi kita akan baca ayat 6 dan ayat 7. Dan di hadapan tahta itu, ini sedang berbicara gambaran tentang tahta Tuhan di surga. Saudara ingat, buku Wahyu, ini buku Wahyu adalah di perjanjian baru. Kita mau melihat apakah ada hubungan yang terbukti antara kitab Bilangan di perjanjian lama dengan kitab Wahyu di perjanjian baru. Di sini dituliskan bahwa di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama, perhatikan, coba kembali kita lihat di gambar ini ya. Di gambar perkemahan tadi. Perhatikan di sini. Makhluk yang pertama sama seperti singa. Ingat gak tadi perkemahan yang tadi? Ada panji Yehuda yang seperti singa. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Adakah tadi panji yang bergambar lembu? Ada, yaitu dari laskar Efraim. Dan kemudian makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, yaitu panji dari suku Ruben. Dan kemudian makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang, yaitu panji dari suku Dan. Saudara, ini bukankah hal yang sangat luar biasa? Apakah ini kebetulan? Saya tahu itu pasti bukan kebetulan, karena kita sudah belajar bahwa Alkitab adalah tulisan firman Allah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, pengaturan perkemahan di dalam Bilangan 2 ayat 3 sebenarnya adalah merupakan satu gambaran terhadap tahta Allah di sorga. Bukankah hal itu adalah hal yang sangat luar biasa yang kita bisa pelajari dari Alkitab? Mari kita sekarang lihat geografi dari kemah suci. Nah, geografi dari kemah suci adalah ketika kita menghadap, anggaplah saya berdiri di pintu masuk dari kemah suci, maka di depan saya, hadapan saya itu adalah arah barat. Sebelah kanan saya adalah arah utara. Sebelah kiri saya adalah arah selatan. Dan di belakang saya adalah arah timur. Ya, jadi barat yang ada di depan saya. Pengaturan geografi ini juga sangat menarik. Mengapa saya katakan menarik? Karena kemah suci ini dimiliki oleh bangsa Israel dan mereka berada di tengah bangsa-bangsa kafir penyembah berhala, dan yang pada waktu itu hampir semua dari dewa-dewa ataupun berhala-berhala bangsa kafir, apapun namanya, sebenarnya adalah penyembahan terhadap dewa matahari. Jika Anda mengetahui bahwa pada waktu mereka menyembah dewa mereka, yang mereka akan cari selalu adalah arah timur. Kenapa? Karena bagi mereka ke arah situlah, dari arah situlah matahari itu terbit. Jadi mereka menyembah dewa matahari dalam berbagai nama dewa, dan mereka menyembah ke arah timur. Tetapi ketika Tuhan mendesain kemah suci ini, Tuhan tidak membuat kemah suci ini, kalau kita datang ke depan kemah suci, tidak ke arah timur,
tetapi malah kita akan melihat ke arah barat. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hal ini? Saudara, pada waktu kita melihat matahari, maka yang harus kita sembah adalah pencipta dari matahari, bukan mataharinya. Ketika kita diberikan berkat dalam hidup kita, yang harus kita sembah adalah pemberi berkatnya, bukan berkat itu sendiri. Saudara, dalam hal apapun juga, kita harus selalu menyembah Tuhan dan tidak ada Allah lain di hadapan kita. Itulah perkemahan, sekilas tentang perkemahan bangsa Israel. Nah, setelah kita melewati perkemahan, kita akan melewati sekitar, ada tanah yang kosong sekitar 1 kilometer, dan kita akan memasuki kompleks dari kemah suci. Bagian pertama dari kemah suci adalah halaman pelataran. Di dalam halaman pelataran ini ada 2 perabotan. Perabotan pertama adalah namanya mezbah korban bakaran, dan perabotan yang kedua adalah namanya bejana pembasuhan. Nah, kita masuk dulu ke mezbah korban bakaran. Saudara, yang menarik dari pelajaran bait suci ini adalah semuanya adalah simbol atau lambang terhadap sesuatu. Dan kita harus menggali simbol-simbol ini dan menemukan harta karun yang sangat luar biasa. Nah, perabotan yang pertama ketika kita masuk ke dalam kompleks dari halaman pelataran ini adalah mezbah korban bakaran. Disinilah hewan-hewan dikorbankan dan kemudian dibakar. Nah, mezbah korban bakaran ini mengingatkan kita tentang korban penghapus dosa yang sejati. Siapa itu? Tentang Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 29, ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Mezbah korban bakaran merupakan suatu lambang atau simbol terhadap harga pengorbanan yang harus dibayar oleh Tuhan dengan memberikan anaknya menjadi anak domba yang sejati untuk menebus saudara dan saya. Dialah yang menjadi anak domba yang mengorbankan nyawanya untuk menghapus dosa dunia. Tapi saudara, tidak hanya sampai di situ. Yesus tidak hanya menyediakan jalan keselamatan hanya dengan mati di kayu salib. Yesus juga melakukan hal selanjutnya yang dilambangkan oleh perabotan berikutnya. Perabotan berikutnya adalah bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan ini adalah seperti satu tempat yang bisa diisi dengan air. Ya, terbuat dari tembaga. Disinilah para imam itu membasuh tangan dan kaki sebelum akhirnya mereka masuk ke dalam kemah suci. Saudara, apa yang dilambangkan oleh Yesus? Apa yang dilambangkan oleh perabotan bejana pembasuhan ini tentang Yesus? Saudara, ketika di mezbah korban bakaran, ini melambangkan Yesus yang mati sebagai anak domba Allah, sebagai korban yang menebus dosa kita. Maka di bejana pembasuhan mengatakan atau merupakan satu lambang bahwa Yesus tidak hanya sekedar mati, tetapi dia mati. Setelah dia mati, dia kemudian dikuburkan dan kemudian dia bangkit. Saudara, ini dilambangkan ketika kita punya air, anggaplah ada 1 baskom air. Pada waktu kita masukkan tangan kita, pas waktu tangan kita masuk, itu seperti kita masuk, mati. Dan kemudian ketika terkubur di dalam air, itu dikubur. Dan kemudian setelah kemudian keluar dari air, itu melambangkan satu kebangkitan. Dengan kata lain, 2 perabotan ini, mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan, melambangkan 3 proses atau 3 hal yang dialami oleh Yesus ketika dia berada di bumi, yaitu dia mati di kayu salib sebagai anak domba Allah, dia dikubur, dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Apakah hanya sampai di situ pelayanan Yesus, pengorbanan Yesus? Yang penting dia sudah mati di kayu salib dan dikubur dan kemudian akhirnya bangkit, selesai sampai di situ. Kita ikuti selanjutnya. Pada waktu itu setelah Yesus bangkit, dia kemudian 40 hari kemudian, di dalam Kisah Para Rasul
ayat 1 dikatakan Yesus naik ke surga. Para murid-murid memandang dia ketika dia naik ke surga, dan kemudian malaikat berkata bahwa Yesus yang sama, dengan cara yang sama yang engkau lihat, itu juga akan datang kembali. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, ngapain sih kita belajar hal ini? Apa hubungannya dengan hidup saya saat ini? Apa gunanya kita mempelajari sesuatu yang mungkin Anda rasa sudah kuno seperti ini? Apa hubungannya dengan dosa saya? Saya mau ceritakan seperti ini. Pada waktu itu, pada zaman bangsa Israel, ketika seseorang berdosa, anggaplah saya yang berdosa. Anggaplah saya mencuri. Maka yang saya harus lakukan adalah saya harus keluar dari perkemahan, dan kemudian saya harus pergi ke bagian peternakan, di mana hewan-hewan ternak itu dikumpulkan. Di sana saya harus mencari seekor domba. Bukan hanya domba biasa, tetapi saya harus memastikan domba itu tidak memiliki cacat dan tidak memiliki celah apapun. Dan setelah saya menemukannya, saya harus membawa dia. Mungkin saya ikat, ya, ataupun saya pinggul di atas panggung saya, di atas punggung saya, untuk kemudian saya mau bawa ke kemah suci. Saudara, ketika saya memikul domba ini, atau mungkin saya bawa domba ini untuk bisa sampai di kemah suci, saya harus melewati perkemahan, bukan? Bayangkan saudara, ketika saya melewati perkemahan sambil bawa domba, kalau saudara menjadi tetangga saya, apa yang saudara pikirkan? Wah, Arlen berdosa nih hari ini, pasti bikin dosa hari ini. Kira-kira dia bikin dosa apa ya? Bukankah itu yang akan terjadi? Dan setelah saya melewati perkemahan suku saya, untuk sampai ke depan pintu dari kemah suci itu, saya akan melewati satu tanah lapang. Pada waktu saya melewati tanah lapang itu, saya bukan hanya terlihat oleh suku saya, tetapi orang-orang suku-suku yang lain juga bisa melihat. Mereka pun akan berbisik, tuh Arlen tuh dari suku apa gitu ya, itu kemarin perasaan baru bawa domba, hari ini bawa lagi. Ini berdosa lagi artinya. Saudara, apa pelajaran yang kita bisa dapatkan di sini? Ketika kita berdosa, ketika kita berbuat dosa, saudara, itu tidak hanya memalukan kita secara pribadi. Ketika kita berdosa, kita memalukan nama suku kita. Kita memalukan nama keluarga kita. Kita memalukan nama keluarga kita, suku kita, kita memalukan nama gereja kita, dan yang terlebih utama lagi, kita memalukan nama Tuhan. Pada waktu kita sampai di depan pintu dari kemah suci ini, ada imam yang melayani, dan di sanalah imam akan menyodorkan pisau dan baskom. Kita harus taruh tangan kita di atas kepala dari domba itu, mengakui dosa apa yang saya lakukan. Kalau saya mencuri, saya harus mengakui, ampuni saya Tuhan, karena tadi saya sudah mencuri dari si X misalnya. Dan setelah itu, pada waktu saya menaruh tangan dan mengakui dosa saya, maka secara simbolis, dosa saya yang saya lakukan pindah ke domba itu. Setelah itu, saya harus menyembelih sendiri domba itu. Pada waktu kita menyembelih domba itu, kita teringat bahwa saya yang bikin dosa, tapi domba ini yang harus mati. Bukankah itu yang terjadi pada saat ini? Kita yang berbuat dosa, tetapi anak domba Allah yang harus mati untuk kita. Dan setelah kita sembelih, darahnya ditampung di baskom, dan setelah ditampung di baskom itu yang berisi darah diserahkan, dan hewan itu diserahkan kepada imam yang melayani. Saudara, pertanyaan saya, kita tahu bahwa kematian Yesus di kayu salib memberikan kita kesempatan untuk bisa diampuni dosanya. Pertanyaan saya adalah, apakah ada syarat untuk pengampunan dosa? Apakah pengampunan dosa itu dapat didapatkan begitu saja tanpa kita melakukan apa-apa? Saudara, ada 4 persyaratan pengampunan dosa yang Yesus lakukan
di kayu salib, ketika dia mati di kayu salib, adalah menyediakan fasilitas pengampunan dosa. Tapi bagi kita untuk mendapatkan fasilitas itu, dari pihak kita ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengakui dosanya. Ingat tadi, orang yang berdosa harus menaruh tangannya di atas kepala domba itu dan mengakui dosanya. Kita harus mengakui dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kedua, kita harus bertobat. Bertobat itu bukan sekedar menyesal dari dosa kita. Bertobat itu bukan berarti kita hanya sekedar takut terhadap konsekuensi atau hukumannya. Tetapi bertobat adalah menyesal dan tidak mau melakukannya lagi. Kemudian yang ketiga, kita harus percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib sanggup untuk menebus dan mengampuni dosa-dosa saya. Ada banyak orang yang saya temui yang sering kali menanggung rasa bersalah atas dosa yang dia lakukan berpuluh-puluh tahun lamanya dan tidak bisa melepaskan rasa bersalahnya itu. Tapi saudara, sebagai umat percaya kita tidak perlu lakukan itu. Kita tahu bahwa segelap apapun dosa kita, Tuhan bisa mengampuni kita dan membasuhkan kita dari segala dosa. Dan yang keempat, saudara ingat tadi dibaptiskan. Bejana pembasuhan melambangkan masuk ke dalam air, ya. Makanya di dalam Efesus 4 ayat 5 dikatakan satu Tuhan, satu iman, dan hanya ada satu baptisan yang benar, ya. Bagaimana di dalam bejana pembasuhan tadi? Ketika seseorang menerima Kristus, dia harus mati terhadap dirinya sendiri. Seperti halnya Yesus sudah mati. Manusia waktu kita dibaptiskan, kita masuk ke dalam air, melambangkan kematian. Dan setelah itu ketika kita terkubur di dalam air, melambangkan sebagaimana Yesus sudah dikubur. Dan setelah itu ketika kita keluar dari dalam air, melambangkan kebangkitan yang dialami oleh Yesus. Hanya dengan cara baptisan diselamkanlah 3 fungsi ini terpenuhi. Mati, dikuburkan, dan kemudian bangkit kembali, yang melambangkan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah tugas penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus berakhir di kayu salib? Dan kalau itu memang sudah berakhir, apa yang Yesus sedang lakukan selama kurang lebih 2000 tahun terakhir? Apakah Yesus setelah naik ke surga sudah selesai tugasnya mati bagi kita, dan kemudian di surga Yesus duduk santai sambil menikmati penyembahan dari malaikat-malaikat sorga? Kita tahu bahwa Yesus tidak seperti itu. Pada waktu Yesus naik ke sorga, dia diurapi menjadi imam besar kita. Ibrani 4 ayat 14 katakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Yesus diurapi dan melayani sebagai imam besar kita. Dan saudara, ketika dia diurapi menjadi imam besar, saudara, pada waktu imam besar diurapi, salah satu hal yang harus dilakukan ketika mereka diurapi adalah dituangkan minyak zaitun, minyak urapan, yang kemudian di atas kepalanya dan kemudian meleleh sampai ke leher jubahnya dan kemudian turun. Dan sebenarnya yang terjadi pada waktu hari raya Pentakosta yang dicatat di dalam Kisah pasal 2 ayat 3 itu hanyalah tetesan dari Roh Kudus yang dilambangkan dengan minyak zaitun, yang melambangkan penobatan Yesus, pengurapan Yesus sebagai imam besar di bait suci sorga. Yesus tidak berhenti dalam perjuangannya menyelamatkan kita hanya di halaman pelataran. Pertanyaannya berikutnya adalah, kemanakah Yesus pergi? Nah, kita bisa lihat bahwa Yesus kemudian memasuki kemah suci. Kemah suci sendiri terdiri dari 2 ruangan. Ruangan yang pertama namanya tempat yang kudus atau bilik suci. Dan ruangan yang berikutnya yang lebih ke dalam adalah namanya tempat maha kudus atau bilik yang maha suci.
Nah, kita masuk satu-satu. Kita masuk sekarang ke tempat kudus atau bilik yang suci. Di bilik yang suci ada 3 perabotan. Ingat, kita waktu masuk ini akan menghadap barat ya. Nah, di sebelah kanan yaitu di utara, kalau kita lihat ada satu perabotan yang namanya meja roti sajian. Kemudian di sebelah kiri atau di bagian selatan ada satu perabotan yang namanya kandil bercabang 7. Dan di bagian depan kita ada satu perabotan yang namanya mezbah pembakaran ukupan. Kita masuk satu persatu untuk melihat simbol dari perabotan ini. Kita lihat di meja roti sajian. Apakah yang dilambangkan oleh meja roti sajian ini? Meja roti sajian menunjuk kepada Yesus sebagai roti hidup. Roti hidup bukan hanya sekedar nama, tetapi roti hidup adalah firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 48, Yesus mengatakan di sana bahwa akulah roti hidup. Dan ketika Yesus dicobai, Yesus mengatakan bahwa ada tertulis, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, bukan hanya dari makanan secara fisik, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah saat ini kita sudah hidup berdasarkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah? Marilah kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Di atas meja roti sajian ini ada 12 roti yang dibagi atas 2 tumpuk. Saudara bisa baca selengkapnya di dalam Imamat 24 ayat 6 sampai 8. 2 tumpuk masing-masing 6. Dan di atas setiap susunan roti harus ada kemenyan yang ditaruh di atas susunan roti. Ya. Dan kemudian roti itu harus baru setiap hari Sabat. Dan roti itu harus adalah roti yang tidak beragi. Nah, apa artinya ini? Ketika kita menemukan angka 12, ada 12 roti kan? Kita tahu angka 12 adalah simbol terhadap kumpulan umat Allah. Di dalam perjanjian lama, angka 12 dilambangkan oleh 12 suku bangsa Israel. Di dalam perjanjian baru dilambangkan dengan 12 murid Yesus. Jadi angka 12 selalu melambangkan kumpulan umat Allah. Apa artinya kemenyan yang ditaruh di atas setiap roti? Kemenyan atau ukupan itu adalah lambang dari doa. Dengan kata lain, setiap kali kita mau makan roti hidup itu, kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, roti ini harus baru setiap hari Sabat. Apa maksudnya? Dan roti ini adalah roti yang tidak beragi. Kita tahu ragi di dalam Alkitab adalah lambang dari dosa. Jadi kalau dikatakan roti yang tidak beragi adalah firman yang tanpa dosa. Adalah sesuatu yang tanpa dosa. Saudara, di dunia ini tidak ada satupun hal, bacaan apapun yang tanpa dosa. Semua ada dosa. Satu-satunya yang tanpa dosa hanyalah firman Allah. Dengan kata lain, roti yang tidak beragi ini adalah firman Allah. Dan roti ini harus baru setiap Sabat. Artinya begini, kita tidak boleh hanya mengharapkan makan roti pada hari Sabat. Setiap hari Minggu, Senin, kita tidak bisa membiarkan hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita makan roti yang beragi. Artinya roti semua yang kita tonton, semua yang kita dengarkan, yang ada dosa. Tetapi mendadak pas hari yang ke-7, hari Sabat, kita pergi ke gereja, dan kemudian kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara, itulah sebabnya mengapa ketika kita datang ke gereja dan firman Tuhan dibacakan, kita sering mengantuk. Kenapa? Bukan salah firman Tuhannya, tetapi karena kita baru makan hanya waktu hari Sabat pada waktu kita berbakti. Tetapi hari-hari yang lain kita tidak makan roti yang tidak beragi ini. Nah, saudara, kita adalah apa yang kita makan. Kalau kita makan yang sehat, maka kita akan sehat. Kalau kita makan yang makanan yang tidak sehat, ya kita jelas saja kita akan menjadi sakit. Firman Tuhan adalah makanan rohani yang membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Pertanyaan saya bagi saudara adalah, apa, tanda kutip, apa makanan kita saat ini? Apa makanan kita? Bukan hanya makanan yang masuk lewat mulut, tetapi
tetapi makanan yang masuk melalui panca indera kita. Apa makanan kita saat ini? Apakah makanan kita sekarang adalah berjam-jam di depan televisi? Atau makanan kita berjam-jam di depan HP atau gadget kita? Atau bahkan kita memberikan bacaan-bacaan komik-komik kepada anak-anak? Atau mungkin musik yang kita dengarkan seperti ini yang menjadi makanan kita? Atau kita membaca bacaan-bacaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bacaan yang beragi? Dan belum cukup itu, kita memasukkan ke dalam tubuh kita makanan-makanan fisik yang tidak sehat. Itulah sebabnya kita kemudian menjadi sakit. Karena secara lengkap, secara fisik, mental, dan rohani, yang kita masukkan adalah hal-hal yang penuh dan cemar dengan dosa. Secara fisik, kita makan melalui mulut. Secara rohani, kita makan melalui panca indera kita. Pikiran kita harus betul-betul dijaga. Kalau yang kita baca setiap hari adalah Alkitab, kalau kita pandang Yesus di dalam Alkitab, maka kita dapat diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Nah, perabotan yang kedua dinamakan kandil bercabang 7 atau sering juga disebut sebagai 7 kaki dian. Kandil bercabang 7 atau 7 kaki dian ini melambangkan Yesus sebagai, ingat ya, 7 kaki dian ini melambangkan terang. Ya, ini melambangkan Yesus sebagai terang dunia. Saudara bisa baca di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, Yesus katakan, akulah terang dunia. Nah, untuk apa itu terang dunia? Apa fungsinya buat saya? Kalau tadi di dalam meja roti sajian, itu adalah lambang Yesus sebagai roti hidup, dan tugas kita melambangkan kita sebagai umatnya atau pengikut Yesus, kita harus makan roti hidup itu, artinya baca firman Tuhan. Nah, di perabotan yang kedua ini, terang dunia. Kalau Yesus terang dunia, apakah saya harus menjadi gelap? Tidak, kita juga harus memancarkan terang. Kita harus merefleksikan terang dari Yesus, yaitu kita harus menjadi saksi. Nah, perhatikan minyak di dalam 7 kaki dian itu, 7 kaki dian ini tidak pakai listrik. Waktu itu belum ada listrik. Jadi 7 kaki dian ini menyala oleh karena ada minyak zaitun tulen yang dipakai, di mana minyak zaitun melambangkan Roh Kudus. Sumbunya harus dipangkas dan minyak harus ditambahkan setiap pagi dan petang. Intinya 7 kaki dian ini tidak boleh mati terangnya. Apa yang dilambangkan oleh ditambahkan minyak setiap pagi dan petang? Saudara, bagi kita yang hidup zaman ini, kita diminta untuk selalu mengadakan ibadah keluarga setiap petang dan pagi. Inilah minyak zaitun yang kita harus tuangkan selalu di dalam rumah kita masing-masing, agar terang kita dapat bercahaya. Agar Roh Kudus yang dilambangkan dengan minyak zaitun itu hadir ke dalam hati setiap anggota keluarga untuk menjadi terang dunia. Dan siapa yang punya tugas untuk menjaga agar 7 kaki dian ini tidak pernah mati, selalu menyala? Dia yang bertugas untuk memangkas sumbu dan kemudian menambahkan minyak. Di dalam bait suci, ini adalah tugas dari imam besar. Siapa imam besar kita? Wahyu 1 ayat 13, Yohanes melihat bahwa ada anak manusia yang berdiri di tengah-tengah kaki dian itu. Siapa anak manusia itu? Yesus. Penglihatan yang dilihat oleh Yohanes ini, dia melihat bahwa Yesus berdiri di tengah-tengah kaki dian sebagai imam besar, memastikan agar tidak ada satupun dari terang kaki dian itu yang padam atau kekurangan minyaknya. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31, setelah murid-murid menerima kuasa dari Roh Kuduslah yang dilambangkan dengan minyak zaitun, ya kan? Mereka bersaksi dengan berani dan dahsyat. Demikian pula kita tidak bisa menjadi saksi bagi Tuhan dan membawa cerita tentang Tuhan kepada teman-teman kita jikalau kita tidak menerima Roh Kudus. Setiap orang
yang terhubung dengan Tuhan akan memberikan terang kepada orang lain. Barang siapa yang tidak memiliki terang untuk dibagikan, itu karena mereka tidak memiliki hubungan dengan sumber terang itu. Jadi kalau kita bertemu dengan orang lain dan kita tidak punya kesaksian tentang Tuhan yang kita bisa bagikan, kita harus periksa hubungan kita dengan Tuhan. Apakah jangan-jangan saya tidak punya minyak untuk dibagikan? Saya tidak punya Roh Kudus untuk dibagikan kepada orang lain. Perabotan yang ketiga yang ada di dalam tempat yang kudus atau bilik yang suci adalah mezbah pembakaran ukupan. Mezbah pembakaran ukupan, disinilah ukupan dibakar dan menimbulkan wangi-wangian. Ukupan ini atau mezbah pembakaran ukupan, ini adalah simbol Yesus sebagai pengantara kita. Dan ukupan itu atau tadi kemenyan itu merupakan simbol dari doa. Nah, yang menarik saudara adalah mezbah pembakaran ukupan ini terletak tepat di depan tirai yang memisahkan antara tempat yang kudus dengan tempat maha kudus. Tirai ini juga adalah tirai yang sangat menarik. Kenapa? Karena Tuhan menginstruksikan bahwa di tirai itu haruslah ada digambar kerubim atau malaikat. Dan di tirai itu terdiri, warna dari tirai itu pun merupakan hal yang menarik. Tirai ini terdiri dari 3 warna, yaitu merah, dan kemudian biru, dan kemudian ada ungu. Dari 3 warna ini, mana yang merupakan warna dasar? Merah dan biru. Ungu adalah campuran antara merah dan biru. Apa simbol dari warna merah? Simbol merah kita tahu ini adalah darah Kristus, adalah melambangkan pengorbanan Yesus. Seperti Yesus sudah mengorbankan dirinya, demikian pun kita juga harus menyangkal diri kita. Biru, apa simbol dari biru? Biru adalah simbol penurutan. Saudara bisa baca di dalam Bilangan 15 ayat 38 dan 39. Ungu merupakan lambang kebangsawanan. Jadi dengan kata lain, ketika kita menerima pengorbanan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan kita menurut kepada hukum-hukum Tuhanlah, maka warna ungu terjadi. Kita menjadi anak-anak kerajaan Allah. Nah, di mezbah pembakaran ukupan inilah dikatakan bahwa api yang ada di mezbah ini dinyalakan oleh Allah sendiri dan sangat dihormati dengan hikmat. Siang dan malam, ukupan kudus menebarkan keharumannya di seluruh bilik dan termasuk sampai jauh ke sekeliling dari kemah suci. Saudara, setiap hari kemah suci ini ada imam yang bawa darah, ya kan? Kemudian imam itu harus memercikkannya ke arah tirai. Saudara, saya mau tanya, darah itu harum atau bau? Bau ya saudara ya, amis ya darah ya. Tetapi oleh karena mezbah pembakaran ukupan ini yang wangi ini, maka yang dicium di dalam kemah suci, bahkan katanya sampai keluar dari kemah suci ini, bukan bau amisnya darah, tetapi keharuman dari ukupan itu. Apa artinya saudara? Ketika kita datang kepada Tuhan dengan doa, ketika kita berdoa, maka bukan keamisan, bukan kebusukan dari dosa kita yang akan tercium, tetapi keharuman dari puji-pujian, dari kebenaran yang Yesus pakaikan kepada kita, naik melalui doa kepada Allah yang ada di sorga. Nah, ukupan itu hanya bisa dibakar oleh imam besar. Dan ramuan dari ukupan itu tidak boleh ditiru di luar dari kemah suci. Imam besar itu tidak bisa berpikir, oke, ini kayaknya harum sekali ya, kayak aromaterapi, jadi saya bisa bikin di rumah saya. Tidak bisa, ini hanya untuk dilakukan di dalam kemah suci. Hal ini juga bisa berarti bahwa kita hanya dapat datang kepada Allah Bapa melalui imam besar kita, yaitu Yesus Kristus. Dan bukan kebenaran kita sendiri, bukan kebenaran dunia ini, bukan apa yang kita pikir kebenaran yang melayakkan kita untuk datang kepada Bapa, tetapi hanyalah kebenaran Kristus. Dan kebenaran Kristus tidak bisa
ditiru di mana-mana. Jadi kalau kita simpulkan 3 perabotan ini, ya kan? Meja roti sajian melambangkan roti hidup. Makanan rohani kita yaitu firman Allah. Yang kedua, 7 kaki dian melambangkan bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Kemudian mezbah pembakaran ukupan melambangkan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dengan kata lain, saudara, saya mau simpulkan, jika di dalam halaman pelataran tadi ada 2 perabotan, yaitu ketika kita sadar bahwa kita sudah berdosa, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita dan kemudian dikubur dan bangkit bagi kita. Kita dibaptiskan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi kita jangan berhenti sampai di situ. Kita harus mengikuti kemana imam besar kita pergi. Yesus kemudian masuk ke dalam tempat yang kudus dengan 3 perabotan. Dengan kata lain, pola hidup kita ada 3 in 1. 3, yaitu apa? Belajar Alkitab, berdoa, dan bersaksi. 3 hal ini adalah gaya hidup orang Kristen yang harus kita lakukan sehari-hari. Inilah kehidupan kesehatan rohani yang seimbang. Karena melalui doa kita berbicara kepada Tuhan. Melalui belajar Alkitab kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Dan melalui bersaksi, kita berbicara kepada orang lain tentang Tuhan. Dan setelah itu, imam besar kita akan masuk ke dalam tempat maha kudus atau bilik yang suci. Di dalam bilik yang maha suci, hanya ada 1 perabotan. Jadi tempat maha kudus, bilik yang maha suci. Hanya ada 1 perabotan. Nama dari perabotan ini adalah tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini terbuat dari 1 peti yang dari kayu penaga dan dilapis dengan emas. Saudara, tabut perjanjian ini kayak peti dan ada tutupnya. Ya, jadi ada peti tabut perjanjian, tutupnya disebut dengan tutup pendamaian. Dan di atasnya itu ada ukiran dari 2 malaikat yang menudungi wajahnya. Dan di tengah-tengah dari kedua malaikat itulah kehadiran Allah dinyatakan. Dan di dalam dari tabut perjanjian itu, menurut Ibrani 9 ayat 4, ada 3 benda. Yaitu ada 2 loh batu, mana yaitu apa yang dimakan oleh orang Israel di padang gurun. Dan kemudian tongkat Harun yang bertunas. Saudara, inilah yang ada di dalam peti tabut perjanjian itu. Tempat maha kudus atau bilik yang suci hanya dapat dimasuki sekali setahun, yaitu pada hari raya pendamaian atau hari raya Grafirat. Hari raya pendamaian merupakan satu simbol terhadap masa penghakiman, di mana imam besar datang untuk menghadap Tuhan, untuk menjadi pembela bagi seluruh bangsa. Jadi pada waktu Yesus naik ke surga, Yesus tidak hanya menikmati penyembahan malaikat-malaikat, tetapi Yesus melewati bait atau bilik yang suci, tempat yang kudus. Dan kita tahu bahwa saat ini Yesus melayani di bilik maha suci atau tempat maha kudus sebagai imam besar, untuk meratap bagi kita, untuk meminta pendamaian dan pengampunan untuk setiap dosa-dosa yang sudah kita lakukan, bahkan yang masih kita lakukan. Saya merasa bahwa ini adalah tugas yang sangat berat. Kenapa? Sementara Yesus masih meratap untuk meminta pengampunan dosa, kita yang ada di bawah sini masih mencintai melakukan dosa yang sama. Inilah yang menghancurkan hati Yesus. Saudara, kalau kita lihat, saudara perhatikan di gambar ini, 6 dari perabotan itu merupakan bayangan dari salib. Saudara bisa lihat, adalah posisi dari 6 perabotan ini melambangkan salib. Dan sebagai kesimpulan dari pelajaran kita, pelayanan Yesus melalui bait suci yang pertama, melalui mezbah korban bakaran, Yesus menjadi anak domba Allah. Dan kemudian bejana pembasuhan, Yesus menjadi air hidup.
Ini pula dilambangkan dengan pelayanannya di bumi. Tetapi Yesus tidak berhenti sampai di situ. Dia kemudian naik ke surga, diurapi menjadi imam besar. Dan dia pun masuk ke dalam bilik yang suci. Melalui meja roti sajian, dia menjadi roti yang hidup. Melalui mezbah pembakaran ukupan, Yesus menjadi pengantara buat kita. Melalui 7 kaki dian, Yesus menjadi terang dunia. Dan kemudian dia memasuki bilik yang maha suci untuk masa penghakiman. Dan tabut perjanjian itu menjadi simbol bahwa Yesuslah yang menggenapi hukum Allah bagi kita. Dialah yang akan membela kita, setiap dari kita pada waktu penghakiman. Bagaimana dengan perjalanan kita sebagai umat percaya? Melalui mezbah korban bakaran, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus akui dosa kita, bertobat, percaya, dan menerima pengorbanan Yesus. Melalui bejana pembasuhan, kita harus dibaptis. Kita masuk mati, dikubur, dan kemudian bangkit kembali bersama dengan teladan Yesus Kristus. Tapi saudara, jangan berhenti sampai dibaptis. Dan setelah dibaptis berpikir bahwa kita sudah selesai tugas kita. Jangan lupa, imam besar kita masuk ke dalam tempat yang kudus, bilik yang suci. Ya, di situ kita harus punya 3 gaya hidup orang Kristen, yaitu belajar firman Allah, berdoa, dan bersaksi. Dan ketika imam besar kita masuk ke dalam bilik yang maha suci atau tempat maha kudus, maka kita sebagai umat Tuhan pun harus masuk ke sana. Bagaimana caranya? Dengan menurut kepada hukum-hukum Allah. 2 loh batu yang berisi 10 hukum Allah berada di dalam peti tabut perjanjian yang ada di dalam tempat maha kudus. Saudara, sangat menarik. Kita punya waktu yang sangat terbatas untuk mempelajari ini semua. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu dan tergerak untuk mempelajari tentang bait suci ini. Saudara bisa menghubungi kami, nomor kami, untuk bisa melanjutkan pelajaran yang sebenarnya sangat menarik ini. Tetapi kesimpulannya adalah, bait suci, kalau kita lihat dari luar, sepertinya biasa-biasa saja. Tetapi begitu kita masuk ke dalamnya, kita akan menemukan hal yang sangat luar biasa. Karena melalui bait suci inilah kita menemukan satu jalan, yaitu jalan keselamatan. Kita akan menemukan satu Tuhan yang penuh kasih. Kita akan menemukan satu Yesus Kristus yang tidak membiarkan umatnya yang berdosa hidup di dunia tanpa pengharapan, tetapi yang melayani, berjuang untuk memberikan hidup yang kekal bagi seluruh umatnya. Dialah imam besar kita. Dan melalui rencana keselamatan ini, saudara, melalui bait suci ini, saudara dan saya bisa mendapat satu kepastian bahwa kita tidak ditinggalkan. Kita mempunyai harapan untuk bisa bersama-sama kembali dengan Tuhan. Kita mempunyai harapan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi hidup kita. Bait suci merupakan satu rancangan jalan keselamatan yang harus kita ketahui untuk bisa mengetahui jalan keselamatan. Dan setan tidak senang. Pelajaran tentang bait suci ini jarang sekali dipelajari. Banyak orang bilang ini sulit. Setan berusaha untuk mengaburkan pelajaran ini supaya saudara dan saya tidak tahu jalan menuju keselamatan. Tetapi Alkitab memberikan kita dengan jelas rancangan dari bait suci ini. Mazmur 77 ayat 13, di sana disebutkan, Thy way, O God, is in the sanctuary. Jalanmu ya Tuhan ada di bait suci. Saya berdoa agar pelajaran ini menjamah hati saudara, mengubah hidup kita untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan menghargai rencana penebusan, rencana keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi saudara dan saya. Bagi Anda, ketika saudara mendengarkan pelajaran ini dan rindu untuk mengikuti Yesus sebagai imam besar kita,
berjalan, memulai pelayanannya, melakukan pelayanannya di bait suci, saudara rindu untuk mengikut dia. Saya mengundang saudara untuk tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur Tuhan. Karena melalui bait suci ini, melalui jalan ini kami mengenal Engkau sebagai Allah yang tidak menyerah terhadap kami. Sebagai Allah yang tidak peduli. Tidak peduli bahwa mustahil untuk menyelamatkan kami. Tetapi Engkau tetap menyediakan satu jalan keselamatan agar kami dapat memperoleh hidup yang kekal. Ya Tuhan, kami menyembah Engkau Allah yang penuh kasih, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setiamu. Saat ini Tuhan, kami mau mengambil satu komitmen bahwa kami mau mengikut Tuhan. Kami percaya Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang paling indah dalam hidup kami. Asalkan kami mau mengikut Yesus sebagai imam besar kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi penebus, juru selamat dan imam besar kami. Amin. Mari kita menghafalkan dari tugas kita Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, untuk Sabtu depan kita akan menghafalkan Mazmur 23. Mari kita hafalkan Mazmur pasal 23. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari sekalian. Jangan lupakan untuk tetap mengikuti seri KKR ini. Tuhan memberkati Anda. Shalom.